Ya, sanksi yang diberikan oleh Dewas KPK kepada Lili Pintauli yang terbukti melakukan pelanggaran etik dianggap terlalu lembek karena hanya memotong gaji sebesar 40%. Sejumlah pihak menilai perbuatan Lili yang mencoreng integritas KPK seharusnya divonis lebih berat, bahkan diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Apa imbas putusan sanksi Lili terhadap institusi KPK? Benarkah Dewas cenderung permisif dalam hal ini? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019, dan juga Boyamin Saiman, Bang Boyamin, Koordinator MAKI. Selamat malam Bang Boyamin, Pak Saud, apa kabar? Malam. Ya. Baik. Baik. Salam sehat. Ya, salam sehat. Saya yakin Bang Boyamin dan juga Pak Saud ikut menyoroti proses demi proses sampai kemudian ada putusan dari Dewas terhadap Lili Pintauli Siregar, dan mungkin juga Anda berdua termasuk pihak yang menyayangkan keputusan ini. Tapi Dewas sudah memutuskan dengan pertimbangan dan keyakinan sendiri. Tapi kalau kita bisa diskusikan, saya mau ke Pak Saud dulu. Kalau sudah divonis melanggar, ini dalam hal ini pasal 4 ya, ayat 2 huruf B dan A, kemudian juga peraturan Dewas. Seharusnya atau sebetulnya seberapa berat Pak Saud Dewas ini bisa memberikan hukuman terhadap Lili Pintauli? Kalau lihat dari berdewas itu disebutkan di situ ya, kalau pelanggaran berat itu hukumannya terdiri dari disebut terdiri dari satu, dipotong gajinya itu ya, dengan jumlah sekian itu. Terus yang kedua, yang A-nya, yang B-nya adalah diminta mengundurkan diri. Itu perdewas yang dibuat oleh mereka sendiri gitu. Kalau itu pelanggaran berat. Ya. Persoalannya adalah kemarin itu kan waktu ketika diumumkan itu kan ketika dibacakan itu kan mereka mengatakan sudah memadai gitu. Terus kemudian pada bagian lain dijelaskan juga soal pidananya atau katakanlah pasal 36 dan 65 itu yang tidak langsung berhubungan dan itu bisa pidana 5 tahun. Itu Dewas mengatakan itu bukan kompetensi mereka. Nah, kalau bukan kompetensi mereka, kemudian tapi pada lain itu diakui. Nah, kemudian kalau kita bicara katakanlah itu etika, moral, itu ada etikanya nggak ya orang seperti itu? Kan sudah jelas yang dilanggar itu Undang-Undang KPK. Itu Undang-Undang KPK yang dilanggar itu. Ya kan? Jadi mereka sendiri tidak memahami. Nah, oleh sebab itu saya bilang kepada Dewas kita juga sudah tidak bisa mengharap apa-apa. Ya, mereka sudah kayak seperti mesin gitu, dipencet baru jalan gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa membayangkan ke depan sampai periode ini selesai, dia tidak akan melakukan modus-modus yang sama. Karena ini pasal yang paling berat yang di Undang-Undang KPK yang ada. Mereka mengapresiasinya begitu rendah. Anda bisa bayangkan ya. Pasal paling berat di Undang-Undang KPK, mereka apresiasinya begitu rendah. Apalagi yang nanti yang Boyamin bilang hanya helikopter, ketemu orang, terus kemudian ya bisa dibayangkan deh ke depan kayak apa. Ya, jadi Anda mau mengatakan bahwa dari sanksi yang seharusnya berat tapi cenderung ringan ini menjadi tolak ukur ya bagaimana integritas KPK dipertaruhkan. Tapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan Pak Tumpak ini, Pak Saud, apakah memang ini masalah redaksional saja atau pilihan kata? Memang tidak ada kalimat pelanggaran kode etik berat, tapi sanksi berat gitu kan. Nah, ini bagaimana Anda membaca soal ini, Pak Saud? Nah, itu nanti Boyamin itu yang bisa membahas itu, dia lebih lihai tentang itu. Kalau saya kan intelijen ilmunya, saya membaca orang kan gejala, bahasa tubuh, ya kan, mens rea, actus reus, niat, pemakaian kata gitu kan. Jadi maksud saya memang dari awal kita sudah melihat ya mulai dari proses dari awal kalau kita lihat undang-undangnya, Undang-Undang KPK yang baru ini, itu kan di situ banyak sekali yang sebenarnya juga yang mereka langgar-langgar sendiri gitu. Contohnya ya di pasal berapa itu ada mengenai value-nya di KPK itu dia harus melaksanakan HAM. Di undang-undang sebelumnya itu nggak ada disebut kata-kata HAM itu. Tapi periode ini justru mereka disebut Komnas HAM melanggar HAM gitu. Jadi mereka sendiri nggak paham undang-undang itu. Peraturan Dewan Pengawas yang mereka buat pun yang di situ disebutkan kalau itu pelanggaran berat dikenakan potong gaji dan diminta mengundurkan diri, itu pun nggak dilakukan gitu. Jadi saya katakan kembali lagi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya yang mereka buat sendiri, mereka langgar sendiri sebenarnya gitu. Oke, nanti lebih jauh kita membahas soal posisi Dewas ya. Tapi saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, kita mulai dulu dari soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli yang tadi saya katakan
memang dalam pembacaan putusan itu ya hanya disebutkan sanksi berat saja. Anda mencermatinya bagaimana, Bang Boyamin? Perbandingan dulu deh. Kalau ancaman hukuman 5 tahun bagi jabatan-jabatan publik itu tidak boleh bahkan. Bukan hanya sekedar dipecat. Misalnya seorang menteri, itu dalam undang-undang kementerian, ini kan anggap aja pimpinan KPK ini selevel menteri, mengatakan bahwa kalau pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun, maka tidak boleh. Apalagi ini sudah menjalani misalnya. Terus katakanlah begini, mencuri gitu. Mencuri tetap pada posisi ini, masa seorang pimpinan KPK ngutil permen di mall misalnya. Itu kan sudah tidak bisa dimaafkan gitu. Karena dia mau memberantas korupsi orang yang mencuri uang negara, tapi dia sendiri mencuri permen di supermarket. Gitu. Jadi perbandingannya itu. Jadi bahasanya itu kalau hukum dan etik itu kan bahasa kita pernah belajar kuliah itu kan melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum pasti melanggar etik. Nah, Lili Pintauli Siregar itu jelas dalam putusan Dewan Pengawas itu adalah peraturan dewas yang mengatur tidak boleh bertemu dan lain sebagainya itu adalah mengadopsi dari pasal 36 yang memang itu tidak boleh melakukan pertemuan dengan pihak lain, kontak dan lain sebagainya langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun. Gitu loh. Jadi itu ruhnya itu. Jadi seperti Pak Saud disampaikan tadi, sesuatu yang nilai paling tinggi. Kalau saya malah nilai nyawanya itu di situ. Kalau orang tidak memahami itu dan melakukan itu ya sama dengan sudah meninggal sebenarnya. Jadi mundur ini rasanya masih terhormat dibandingkan dia kalau dalam tanda kutip itu lebih baik meninggal sebenarnya. Okay. Atau apakah kayak di pada posisi hukuman mati misalnya begitu. Jadi sampai ini kan bentuk pengkhianatan kalau bahasa saya itu. Lah pengkhianatan itu kan dalam suatu kesatuan juga sebuah pelanggaran tertinggi seperti tentara desersi misalnya begitu. Jadi ini sesuatu yang tidak termaafkan. Jadi kalau sanksi yang tersedia itu paling berat mengundurkan diri, ya mestinya itu. Gitu. Jadi nggak ada yang lain lagi. Jadi kalau dalam konteks yang lebih keras lagi ya sebenarnya harusnya ini dipecat dengan tidak hormat karena melanggar pasal 5 gitu loh, yang kemudian diadopsi ke istilahnya ke peraturan Dewan Pengawas. Meskipun nanti peraturan Dewan kita bahas lagi deh. Tapi ini prinsipnya sekali lagi kalau hanya seperti ini begitu ya Dewan Pengawas ini dulu saya apresiasi sebenarnya meskipun dari sisi ini ya kecewa, tapi bahasa-bahasa yang dituangkan dalam putusan itu cukup signifikan menurut kacamata etik gitu. Karena tahu misalnya Bu Albertina Ho itu adalah guru dari etik di Mahkamah Agung. Jadi artinya yang dipersonifikasikan sesuatu yang memang dia tahu etik. Dan kemarin saya simak betul pertimbangan-pertimbangan itu sangat jelas. Misalnya meskipun ini sesuatu yang sebenarnya itu memberatkan kemudian menjadi meringankan, mengakui gitu. Mengakui dari mana? Karena saya dulu kan sebenarnya pelapor awal kasus ini. Tapi karena data saya katakanlah tanda kutip belum kuat begitu. Nah, saya biasanya kan begitu, saya cicil-cicil begitu gitu. Nah, justru Bu Lili melakukan jumpa pers, menyampaikan pada publik dia tidak melakukan kontak. Nah, baru kemudian laporan ini ditindaklanjuti oleh Bang Rizka Anunata dengan segala argumen dan juga bukti yang sebenarnya saya juga sudah pernah dapat bocoran-bocoran itu. Nah, kita kemudian sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi, misalnya tentang menelpon, tentang kemudian meminta pembayaran bonus atau gaji adik iparnya gitu. Jadi akhirnya sesuatu yang juga ketika ini Syahrial juga dipanggil, terus kemudian Robin Patuju dipanggil oleh Dewan Pengawas, semua sudah semakin terang dan kemudian seakan-akan menurut bahasa saya Bu Lili ini sudah tidak bisa mengelak lagi. Jadi dia tahu kalau dia mengelak malah akan memberatkan dia dan pasti kena hukuman paling tinggi, yaitu diminta mengundurkan diri. Maka ya bahasanya mengakui, tapi tidak menyesal. Nah, bagaimana logika kita ini nyambung mengakui tadi tidak menyesal? Berarti kan pengakuannya ini seperti terpaksa karena keadaannya yang sudah tidak mungkin mengelak lagi. Kalau mengakui berarti ya pasti menyesal. Karena ini pelanggaran etik yang nyangkut di situ, saya kira Bu Lili ini kan juga bukan orang yang berpendidikan rendah, orang yang terpelajar, yang saya kira memahami ini. Dan
kalau toh ini bahasa tadi Pak Saud mengatakan ini saya intelijen, Pak Saud itu staf ahli BIN itu. Kalau saya kan cuma resimen mahasiswa yang belajar otodidak gitu. Yeah, Jadi ini tapi saya inilah itu pemahaman saya, kalau dulu perbandingannya di KPK itu orang selingkuh aja itu diminta mengundurkan diri. Sementara ini hanya delik aduan. Nah, kalau ini delik umum, dan saya ingin mengatakan bagaimana kalau ini kemudian dirumuskan juga melanggar pasal 21 Undang-Undang KPK tentang menghalangi penyidikan. Karena mencoba membantu, mengarahkan kepada lawyer, dan kemudian juga ada kepentingan yang tadinya masuk untuk mengurusi gaji adik iparnya. Baik. Nah, dan juga mengatakan banyak-banyaklah berdoa kau, misalnya. Kan itu, ini bahkan menurut saya masuk kategori pasal 21 menghalangi penyidikan sampai level itu gitu. Kalau seorang pimpinan KPK yang kira-kira melakukan perbuatan itu, apa yang harus kita maklumi dari sisi meringankan itu, apakah ada lagi? Ini kan bahasa saya sama aja dengan Pak Saud sebenarnya, cuma ada pilihan retorikanya aja. Terima kasih. Nah, Bang Boyamin, kalau kemudian memang menyayangkan keputusan ini, masih ada opsi untuk membawa ini atau melaporkan ke Barreskrim. Apakah kemudian itu opsi yang Anda pertimbangkan untuk melaporkan kembali Lili Pintauli ini ke pihak kepolisian? Kita bahas nanti, Bang Boyamin dan juga Pak Saud. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali mendiskusikan menyoal sanksi Dewas KPK untuk Lili Pintauli. Tadi kita sudah banyak membahas baik dari Pak Saud dan juga Bang Boyamin pandangannya masing-masing. Pak Saud, sekarang kita bicara soal imbasnya terhadap institusi KPK lagi-lagi, karena tentu ini putusan ini tentu mencoreng juga apa yang dilakukan Lili, tentu mencoreng integritas KPK, apalagi kemudian keputusan ini juga dianggap tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Lili Pintauli. Ini imbasnya dalam jangka panjang, ini bagaimana Pak Saud? Ya, saya bisa bayangkan sekarang dari 5 pimpinan KPK itu yang tidak bermasalah itu cuma 1 sekarang. Yang menurut saya yang berintegritas itu cuma 1. Jadi kalau dia dipotting itu cuma yang 1 itu kalah terus itu. Ya, kalau by definition itu begitu sekarang penilaiannya. Potongan mosek informasinya udah cukup jelas itu untuk menggambarkan itu kondisi di dalam saat ini seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti apa ke depannya, ini kan sebenarnya malapetaka ini terjadi kan diawali oleh perubahan undang-undang KPK. Ketika undang-undang KPK itu yang baru itu datang, kemudian terjadi perubahan yang sangat mendasar terlebih di perilaku, tata kerja, strategi. Strateginya kan katanya udah cegah-cegah. Strateginya bahkan jadikan mantan tersangka jadi penyintas, nggak ngerti yang namanya penyintas itu apa gitu kan. Jadi semuanya coba dilihat ke belakang sejak Undang-Undang 19 itu, ada beberapa prestasi yang dilakukan oleh teman-teman yang masih dalam daftar PWK itu ya. Tetapi secara keseluruhan, manajemen, pimpinan tidak creating values at all. Mereka tidak menciptakan sebuah nilai yang menunjukkan bahwa ini badan yang benar-benar menunjukkan sedang bekerja mengatasi masalah yang extraordinary crime. Jadi saya harus extraordinary expert, extraordinary aware. Katakanlah dia nggak sengaja ketemu di pesawat. Ada di media saya baca katanya nggak sengaja ketemu di pesawat. Terus kemudian tegur-tegur, kemudian tukar-tukar telepon. Di masa lalu KPK pimpinan itu bicara risiko. Saya selalu mengatakan berulang-ulang risiko. Bahkan kita panggil konsultan, sebenarnya ada berapa risiko sih di KPK itu. Ada ribuan risiko. Pin aja ribuan risiko. Salah ngomong aja diunjuk rasa. Risiko. Nah, hal-hal seperti itu menjadi diminimalisir ketika undang-undang datang, kemudian mereka menjadi loose. Pegawainya jadi loose, ngambil emas. Terus ketemu dengan ini penyidiknya. Karena memang pengawas internalnya juga berubah. Jadi strategi yang berubah karena undang-undang yang berubah itu, ya ini akan begini terus ini. Lihat aja, ini akan begini terus. Kemudian nanti di dalamnya coba aja dalam penindakan. Dalam penindakan nanti ada SP3. Terus kemudian resource-nya yang sekarang itu diabaikan. Yang ngaku sebagai mendukung HAM tapi melanggar HAM. Jadi kondisi-kondisi itu ketika kemudian di dalam sudah dilakukan dengan tidak cara-cara yang seistilah saya kompetitif. Karena ini kita berkompetisi melawan koruptor.
yang menurut teman-teman jangan pakai istilah koruptor lagi tuh Pak Boyamin. Katanya harus bicara maling uang rakyat. Jangan boleh lagi pakai bahasa koruptor tuh beberapa media di Bandung. Nah itu kan bentuk dari frustasi masyarakat dalam kondisi yang saat ini karena undang-undang itu berubah. Kalau ditanya ke saya ke depan seperti apa, sebelum undang-undang itu pun katakan media laksanakan dengan baik, katakanlah undang-undang ini jelek ya. Di situ jelas kok di undang-undang baru itu, di undang-undang sebelumnya nggak ada mengatakan melaksanakan kegiatan berdasarkan HAM. HAM-nya yang dilanggar sama dia. Padahal di undang-undang sebelumnya nggak ada yang menyebut nama HAM itu. Jadi apa yang bisa Anda harapkan dari orang-orang atau undang-undang yang sebenarnya dijalankan tidak sesuai dengan yang tertulisnya. Bahkan perdewasnya sendiri yang mengatakan kalau pelanggaran berat harus diminta mengundurkan diri, itu tidak diminta gitu. Jadi ini suatu yang menurut saya sangat ke depan, tinggal bagaimana kita mengamati saja. Mudah-mudahan mereka bisa memahami, katakanlah sampai hari ini saya belum bisa terima Undang-Undang 19 itu karena banyak kelemahan-kelemahannya. Katakanlah undang-undang yang ada pun itu sudah dilanggar sama mereka sendiri. Jadi mereka sendiri nggak paham sebenarnya. Ya, oke. Pak Saud, sepesimis itukah atau masih ada harapan untuk membuat satu sistem atau cara untuk menjaga integritas KPK atau pimpinan KPK? Saya pernah sekali waktu setelah ekspos, saya didatangi penyidik, saya nggak usah nyebut namanya. Mbak, untuk kasus yang ini Bapak jangan ngomong di media ya. Dia ambil ngomong, awas lo kalau ngomong. Mungkin bisa berikutnya gitu, karena pimpinannya dia nggak ngomong gitu. Apa yang bisa saya ambil dari cerita itu? Begitulah kita pimpinan di check and balance oleh penyidik. Dan penyidik-penyidik itu sekarang mau dibuang. Masuk di dalam daftar 75 itu. Mereka yang men-check and balance saya. Pak, yang ini nih. Mereka saya check balance juga. Yang kemarin sidang yang ini gimana? Jaksanya. Kita saling check and balance gitu. Kalau check and balance sudah tidak ada di organisasi, Anda mau harapkan apa lagi? Siapa yang nge-check and balance ini? Mau Kurnia teriak-teriak dari ICW. Boyamin teriak-teriak. Nggak didengar. Ya kan? Nah, kita berharapkan sebenarnya pengawas internal sebenarnya ketika itu. Dan kita berharap dewas. Kurang apanya Boyamin setiap hari? Setengah hidupnya makanya saya bilang kemarin, datangin rumahnya, terima kasih kamu check and balance saya selama saya 4 tahun di KPK. Tapi apakah mereka mendengar sekarang check and balance yang dilakukan masyarakat itu? Supaya negeri ini lebih baik, supaya tahun 2045 ekonominya menjadi keren gitu ya? Enggak. Jadi sekali lagi saya katakan, pekerjakan itu yang sedang 75 orang itu, laksanakan itu ketentuan Komnas HAM dan Ombudsman, supaya check and balance di dalam baik, dan kepercayaan publik kembali lagi. Jangan nunggu-nunggu perintah Presiden. Presiden pasti akan bilang ini campur tangan hukum, walaupun sebenarnya bukan campur tangan. Ini administrasi negara kok. Urusan negara, bukan campur hukum. Jadi sekali lagi, kalau Reinhard tanya itu ya, Boyamin mudah-mudahan nggak ngaminin saya lah, atau mengecek and balance saya. Apa benar yang saya sampaikan ini, Saud gila sendiri aja kali ini kan gitu. Tapi maksud saya, kondisi sekarang ini sudah sangat-sangat rawan. Bukan seperti ini penegakan hukum yang kita minta dalam kaitan memberantas korupsi. Bukan seperti itu. Seperti yang dilakukan di masa lalu gitu. Katakan undang-undang itu tidak bisa diubah, jalankan itu dengan baik saja sudah nggak bisa Anda jalankan dengan baik. Itu Mas Reinhard. Baik, saya ke Bang Boyamin. Silakan Bang Boyamin, tambahan terakhir sekaligus juga pertanyaan saya tadi. Apakah Anda juga akan mengkaji atau membawa atau melaporkan Lili ke Barreskrim berdasarkan pasal 36 Undang-Undang KPK? Opsi itulah yang pertama kali saya sampaikan sebelum ada putusan. Jadi karena itu menyangkut yang diatur pasal 36, nanti kalau dinyatakan bersalah oleh Dewan Pengawas, maka saya akan mengambil opsi untuk menggunakan pasal 36. Dan nyatanya ahlinya tentang etik ini yaitu Dewan Pengawas yang menurut saya sudah tertinggi menyatakan bersalah melakukan itu. Gitu. Jadi artinya berdasarkan rumusan pasal 36. Nah, berarti kan jelas di sini sebenarnya meskipun dieliminir oleh Dewan Pengawas tidak ada korelasinya atau tidak kewenangannya, tapi sama dengan mengatakan bahwa kalau ada yang memperkarakan pidana atau memproses pidana, mereka tidak melarang, gitu loh. Kecuali mereka mengatakan, oh ini tidak bisa dipidanakan, sudah selesai, gitu. Nah, itulah yang, dan ini sudah terjadi di lembaga lain bahkan di kejaksaan dan di kepolisian, etik dan di proses pidana, dua-duanya jalan. Dalam kasus terutama yang terkait dengan Pinangki dan Joko Chandra. Pinangki dicopot jabatannya di proses pidana. Juga Prasetyo Utomo maupun Napoleon itu dinonaktifkan dari jabatannya. Itu kan sanksi berat itu juga. Dinonaktifkan dari jabatan, dicopot jabatannya. Dan kemudian di proses pidana. Nah,
justru KPK nampaknya kok tidak mendengar ini ya, kira-kira gitu kan. Rasanya kita tidak melihat bahwa mereka mampu melihat ini juga gitu. Jadi, nah ini yang sebenarnya dari konteks itu saya pasti nanti akan menempuh opsi itu. Nah, dalam bentuk seperti apa ya saya ya kembali tetap asas praduga tidak bersalah gitu loh. Jadi untuk langkah-langkah supaya tidak ngajari masyarakat untuk sesuatu yang melanggar itu juga gitu. Karena kita berproses itu. Nah, kalau toh kemudian ini tadi yang saya beda pendapat dengan Pak Saud, tapi hanya ternyata beda kalimat. Kalau tadi check and balance saya dinamika. Sebuah organisasi apapun kalau tidak ada dinamika ya selesai, mana ada perusahaan swasta lah gitu kan, tidak ada dinamika antara manajer, antara direksi gitu, kemudian yes man semua, ya sudah tunggu aja ambruknya perusahaan itu gitu. Dan KPK sebenarnya lebih tinggi lagi karena pimpinan KPK itu kenapa dibuat 5 dan kemudian proses itu mereka biar check and balance, 5 orang pasti nanti akan saling check and balance. Ketika tidak ada check and balance ya sudah selesai juga gitu. Jadi dan gambaran saya begini, singkat Bang Boyamin. Ya, saya kan punya gambaran. Suatu ini saya lakukan. Bukan saya mau nyombong, tapi misalnya saya menolak pemberian uang yang 1 miliar dari kasus yang terkait dengan Joko Chandra. Karena itu saya memang menggambarkan diri saya kalau pura saya jadi pimpinan KPK pasti saya menolak uang itu. Dan saya pun juga begitu. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang dilaporkan. Saya berusaha tidak pernah bertemu. Jadi saya tadi cek itu sebenarnya dalam konteks teman-teman aktivis tahun 98-99 ketika membentuk sebuah lembaga-lembaga anti korupsi itu ada kode etik bahwa tidak menemui orang yang dilaporkan. Segala cara kita pakai dengan investigasi atau apapun atau gambaran seperti apapun kita mencari data atau menganalisa itu jangan sampai ketemu dengan yang dilaporkan. Kita menghindar. Kita orang partikelir aja begitu, masa pimpinan KPK tidak menyadari itu. Rasanya berat memang ini kalau setengah optimis saja tidak bisa, mau tidak mau ya saya pesimis memang. Jadi ya kita akhirnya jadi penonton dan Pak Saud pun jadi penonton juga. Mestinya ini bisa melakukan aktivitas yang lain begitu karena ingin mengabdikan diri supaya baik untuk bangsa, tapi terpaksa harus seperti turun gunung menjadi seperti Boyamin juga tukang teriak. Ini baik, terima kasih. Terima kasih Bang Boyamin. Kita akan tunggu langkah apa yang diambil oleh Maki atau Anda berkaitan dengan putusan ini. Tapi sekali lagi ini juga menjadi catatan bagi integritas KPK dari apa yang sudah diputuskan oleh Dewas dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli. Terima kasih banyak Bang Boyamin Saiman, Pak Saud Situmorang untuk perspektif dan juga pandangan Anda dari kasus Lili Pintauli Siregar ini. Mari kita akan lihat seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat malam.